Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sehat bagi kita semua. Dan mari kita akan bersama merenungkan tentang kita adalah anak-anak Allah. Mari saya mengajak Bapak Ibu membaca 1 Yohanes 3 ayat 1. Demikian, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Ayat ini menulis bahwa kita disebut anak-anak Allah. Tetapi Yohanes menegaskan bahwa kita bukan hanya disebut anak-anak Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Jadi bukan hanya disebut anak Allah, tapi kita adalah anak-anak Allah. Inilah hakikat kehidupan orang-orang Kristen. Bagaimana kita manusia yang berdosa bisa menjadi anak-anak Allah? Untuk menjelaskan ini, saya akan meminjam dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu paternity dan fatherhood. Kedua kata ini kelihatannya sama, tapi sebenarnya ada bedanya. Paternity menggambarkan suatu hubungan seorang ayah yang hanya bertanggung jawab secara fisik saja terhadap anaknya. Misalnya cuma memberi makan, uang sekolah, dan memberi kebutuhan yang lain. Tidak ada ikatan batin yang diikat dengan kasih sayang di antara mereka, ayah dan anak itu. Sedangkan fatherhood menggambarkan hubungan mesra, penuh kasih sayang dan pengorbanan tanpa hitung-hitungan dari seorang ayah terhadap anak-anaknya. Hubungan yang diikat dengan kasih sayang, diikat dengan pengorbanan, dan dengan perhatian yang tulus. Demikianlah pula hubungan antara Allah dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Allah lah yang mengambil inisiatif mendekat kepada manusia dengan belas kasih dan pengorbanannya sampai mati di atas kayu salib dalam diri Yesus. Lalu manusia menyambut belas kasih dan pengorbanan Allah itu dengan menyerahkan diri dan percaya penuh kepadanya. Dengan demikian kita diterima menjadi anak-anak Allah. Kita dihisapkan dalam keluarga Allah. Itu seperti tertulis dalam Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ada kisah inspiratif yang menggambarkan tentang kasih dan pengorbanan layaknya seorang ayah terhadap anak-anaknya. Kisah ini pernah ditulis di koran dan majalah. Pada tahun 1987, lahirlah anak kembar, yaitu Yuliana dan Yuliani, dengan kepala dempet secara vertikal, yaitu kembar Siam. Alangkah kasihan, ternyata bayi kembar Siam yang baru berumur 2 bulan, 21 hari harus dioperasi untuk memisahkan mereka.
Operasi itu dilakukan oleh tim dokter di bawah pimpinan Dr. Padmo Suncoko. Operasi bedah syaraf yang sangat rumit ini dilakukan di RSCM Jakarta dan ternyata berhasil dengan baik. Ini membanggakan dunia kedokteran Indonesia di mancanegara. Dokter Padmo ini tidak mau dibayar sepeser pun. Bahkan sibuk memantau perkembangan dua anak kembar ini pasca operasi. Dari jam ke jam tanpa lelah. Dokter Padmo begitu mengasihi anak kembar ini. Hingga akhirnya mereka diangkat sebagai anaknya sendiri. Dirawat dengan kasih 32 tahun kemudian, Juliana berhasil mendapat gelar doktor dari Fakultas Peternakan di IPB Bogor. Sedang Yuliani berhasil menjadi dokter dari Universitas Andalas. Mereka berdua sangat berterima kasih kepada Dr. Padmo. Sedemikian rupa yang telah berkorban dan berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkan mereka berdua. Mereka tidak bisa membalasnya kecuali dengan menunjukkan kasih dan rasa syukur kepada Dr. Padmo. Mereka berdua merasakan pertolongan dan kasih dari Dr. Padmo yang sangat mengagumkan itu dan menyentuh hatinya. Bukan hanya diselamatkan, tapi juga diangkat sebagai anak-anaknya sendiri. Mereka berdua sepanjang hidupnya tidak akan pernah bisa melupakan dan menjauh dari Dr. Padmo ini. Mereka hanya bisa menunjukkan kesetiaan dan cinta kasih yang dalam sepanjang hidup mereka berdua kepada Dr. Padmo. Demikian juga halnya dengan kita yang telah diterima sebagai anak-anak Allah. Apa yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta kasih-Nya? Tentu tak ada yang cukup dan tak ada yang sepadan untuk membalas kasih Allah yang menerima kita sebagai anak-anak-Nya. Hanya kesetiaan dan ketaatan saja yang dapat kita berikan kepada Allah sepanjang hidup kita. Di tengah kehidupan yang sulit di masa pandemi ini, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, kehilangan suami dan istri, kehilangan kedua orang tua, kehilangan anak dan kehilangan saudara. Tapi ingatlah bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita mempunyai Bapa, yaitu Allah, yang tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam kesusahan dan kesedihan serta ketakutan. Bersabarlah dan tunggulah, akan tiba waktunya Bapa bertindak dan menolong dan menyelamatkan serta melepaskan kita dan dunia ini dari kehidupan yang serba sulit ini. Tapi ingat, sekalipun kita adalah anak-anak Allah, kita tidak boleh sewenang-wenang seperti ada hanya anak pejabat lalu seenaknya sendiri. Justru sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup mencerminkan hakikat Allah yang penuh kasih. Gerak-gerik kehidupan anak-anak Allah selalu akan diteropong banyak orang. Kita harus ingat bahwa mulut kita harus menyuarakan kasih Allah. Dan tindakan serta perilaku kita
bisa mewartakan kuasa dan kasih Allah juga dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami telah boleh menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya disebut anak-anak Allah, tapi kami adalah anak-anak Allah. Terpujilah nama-Mu yang telah menerima kami apa adanya sebagai anak-anak-Mu. Dan kami akan menunjukkan cinta kasih dan kesetiaan kepadamu, ya Bapa, sepanjang hidup kami. Amin.